Halo guys, apa kabar kalian semua? Kita kembali lagi bersama Kak Budi. Di sini Kak Budi akan mengajak kalian untuk belajar mengenal sistem pernafasan manusia. Tentunya udah pada siap bukan? Kita sebagai makhluk hidup tentunya membutuhkan udara yang segar dan bersih untuk bernafas. Tapi sebelumnya, apa kalian tahu apa itu sistem pernafasan manusia? Bicara mengenai sistem pernafasan manusia, kita sebagai manusia tidak jauh dari aktivitas yang biasa kita lakukan, yaitu bernafas. Bernafas merupakan kegiatan memasukkan udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh, serta mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut apa itu sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan manusia, atau biasa juga disebut dengan respirasi, merupakan proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida yang dilakukan oleh organ tubuh manusia dalam proses bernafas. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, Kak Budi mau bertanya, menurut teman-teman, gimana sih tahapan manusia dalam bernafas? Tepat sekali. Untuk adik-adik, supaya lebih jelas, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Tahapan-tahapan pada proses pernafasan manusia yaitu sebagai berikut. Pertama, udara masuk melalui hidung. Kemudian, udara mengalir ke faring. Selanjutnya, udara mengalir ke laring dan trakea. Udara mengalir ke bronkus dan bronchiolus. Udara mengalir ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. Karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. Kemudian, karbon dioksida mengalir ke faring. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Beberapa fungsi dari sistem pernafasan manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menghirup dan menghembuskan udara atau yang sering kita sebut dengan bernafas. Yang kedua ada pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada menciptakan suara. Dan yang keempat ada mencium bau. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal organ apa saja yang ada pada sistem pernafasan manusia. Pasti kalian udah pada tahu bukan apa saja organ yang membantu sistem pernafasan manusia? Untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas bersama-sama. Alat pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Dari kedelapan gambar tersebut, pernahkah adik-adik mendengar salah satunya? Jika iya, maka kalian telah mengetahui organ-organ pernafasan pada manusia. Lalu, kira-kira apa ya fungsi dari masing-masing organ tersebut? Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara dalam proses pernafasan. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring udara dan kotoran yang masuk ke lubang hidung. Selanjutnya udara melewati selaput hidung atau biasa kita sebut konka yang berfungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua ada faring. Faring atau biasa kita sebut dengan tenggorokan bagian atas merupakan tempat persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Bentuk faring berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pernafasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Kemudian yang ketiga ada laring. Laring disebut juga sebagai kotak suara. Letak laring di bawah persimpangan faring.
Organ pernafasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat bernafas, udara mengalir melewati dua pita suara yang berimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang kemudian menghasilkan suara saat berbicara. Yang keempat yaitu trakea. Trakea atau biasa juga disebut sebagai batang tenggorokan merupakan organ pernafasan yang digunakan sebagai penghubung antara laring dan paru-paru. Fungsi utama trakea yaitu untuk mengantarkan udara menuju atau dari paru-paru selama proses bernafas berlangsung. Nah, sebelum kita lanjut kembali, Kak Budi punya beberapa kuis untuk menguji tingkat pemahaman kalian. Nantinya kakak kasih waktu sebanyak 5 detik untuk menentukan jawabannya. Apakah kalian sudah siap? Kalau begitu, mari kita mulai. Untuk soal yang pertama, manusia bernafas dengan menghirup A. Nitrogen, B. Karbon dioksida, C. Oksigen, D. Hidrogen. Jawabannya adalah C. Oksigen. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping merupakan organ pernafasan pada manusia. Nama organ tersebut adalah A. Bronkus, B. Bronkeolus, C. Alveolus, D. Trakea. Jawabannya adalah B. Bronkeolus. Gimana teman-teman? Belajar bersama Kak Budi menyenangkan bukan? Kalau begitu, mari kita lanjutkan kembali. Kemudian selanjutnya, paru-paru. Paru-paru atau biasa disebut dengan pulma merupakan organ respirasi yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nomor 6 yaitu bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Bronkus berfungsi untuk menghantarkan udara dari saluran atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkan dari paru-paru. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Organ pernafasan selanjutnya yaitu bronkeolus. Bronkeolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkeolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Bronkus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Organ pernafasan yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus merupakan kantong udara dalam paru-paru yang memiliki bentuk seperti anggur. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dalam sistem pernafasan. Alveolus juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara sementara di dalam tubuh. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai fungsi organ pernafasan pada manusia, tentunya kalian makin pandai, bukan? Kalau begitu, mari kita lanjut kembali. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai proses pernafasan pada manusia. Sebelum Kak Budi menjelaskan, dari adik-adik, apakah ada yang tahu berapa fase manusia dalam bernafas? Terdapat dua fase yang dilakukan oleh manusia pada saat bernafas. Yang pertama ada fase inspirasi dan yang kedua ada fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses pemasukan oksigen ke dalam tubuh dan fase ekspirasi adalah proses pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Setelah kita mengetahui fase pernafasan pada manusia, selanjutnya ada cara pernafasan pada manusia. Untuk itu, apa kalian tahu ada berapa sih cara pernafasan pada manusia? Yap, betul sekali. Proses pernafasan pada manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu pernafasan dada dan yang kedua pernafasan perut. Supaya lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini.
Pernafasan dada adalah suatu mekanisme pernafasan yang melibatkan kerja otot antar tulang rusuk. Dalam tahapannya, pernafasan dada bisa dilakukan dengan menghirup udara melalui hidung sehingga mengisi rongga dada, sampai mengembang yang membuat perut dalam posisi datar. Hal ini menandakan otot diafragma berelaksasi, kemudian udara dibuang melalui hidung secara perlahan. Selanjutnya ada pernafasan perut. Pernafasan perut adalah suatu mekanisme pernafasan yang melibatkan kerja otot diafragma. Pernafasan perut bisa dilakukan dengan cara menghirup udara melalui hidung, menahan beberapa saat, dan membuang udara lewat mulut. Setelah adik-adik mengetahui proses pernafasan pada manusia, Kak Budi akan menjelaskan tentang gangguan-gangguan dan penyakit yang bisa terjadi pada alat pernafasan manusia. Tapi sebelum itu Kak Budi mau bertanya, menurut kalian apa saja sih faktor penyebab gangguan pada pernafasan manusia? Ya, betul sekali apa yang teman-teman katakan. Adanya pembakaran hutan, asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, semua dapat menyebabkan polusi udara yang tentunya dapat berdampak pada sistem pernafasan manusia. Kalian tahu nggak sih, kalau sebenarnya gangguan pernafasan pada manusia itu dikelompokkan ke dalam 3 faktor loh. Yuk kita simak penjelasannya. Terdapat beberapa faktor penyebab gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik terjadi karena adanya kelainan pada organ pernafasan dan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi lahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua ada faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan manusia seperti influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak pada saat bernafas. Berikut beberapa penyakit yang biasa terjadi pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Biasanya, paru-paru yang mengalami penyakit ini akan mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua ada asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, hulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat dikambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau kedinginan. Yang ketiga ada kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Kemudian, penyakit yang keempat ada tuberkulosis atau yang biasa kita dengar sebagai TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Penyakit ini dapat berakibat pada paru-paru akan mengalami menguncup atau mengecil. Hal tersebut dapat menyebabkan para penderita TBC napasnya sering tersenggah-senggah. Yang kelima ada bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. Dan yang terakhir ada influenza atau flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Sekian penjelasan materi yang dapat Kak Budi sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman.
Sampai bertemu kembali dalam materi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.